Shalom, perkenalkan nama saya Alfrida Tarupono, ngirim 10 2019 7188 kelas E. Dan saya atas nama Evrina Tukul, ngirim 10 2019 6943 dari kelas E. Kami akan membahas tentang latar belakang dan hasil keputusan Konsili Nisea dan Konsili Konstantinopel. Sebelum membahas Konsili Nisea dan Konsili Konstantinopel, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu konsili. Jadi konsili berasal dari dua bahasa, yaitu yang pertama dari bahasa Latin, consilium yang berarti untuk merundingkan sesuatu, dan yang kedua dari bahasa Yunani yaitu synodus yang berarti rapat atau pertemuan. Yang perlu kita ketahui, konsili itu bukanlah ciptaan gereja, melainkan adalah ciptaan negara, di mana konsili ini diciptakan untuk merundingkan atau membuat hasil keputusan bersama. Kita masuk pada latar belakang Konsili Nisea. Konsili Nisea biasa juga disebut dengan Konsili Oikomenes pertama, yaitu pada tahun 325 Masehi. Di semua ajaran sesat yang terjadi dalam sejarah gereja, terdapat usaha untuk merasionalisasi ajaran iman Katolik dengan menghilangkan sejumlah misteri iman yang dianggap sulit diterima oleh akal. Paham Arianisme merupakan ajaran sesat yang mengguncang gereja, yang tadinya dalam keadaan damai setelah penganiayaan terhadap gereja dihentikan. Arius berusaha menyederhanakan misteri yang terbesar dalam ajaran Kristiani, yaitu tentang Trinitas Allah yang satu dalam 3 pribadi. Karena ia menganggap ajaran itu merupakan skandal bagi pemikiran manusia, Konsili Nisea tahun 325 diadakan untuk menanggapi ajaran Arius, seorang pastor dari gereja Alexandria, Mesir. Pastor Arius berupaya untuk merasionalisasikan Allah Tritunggal. Ia tidak meyakini bahwa Kristus, Sang Putra Allah, berasal dari Allah Bapa dan sehakikat dengan Bapa. Oleh sebab itu, ia mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan yang paling tinggi. Arius membuat tafsiran sendiri terhadap Injil Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi, Firman itu menjadi manusia. Konsili Nisea dihadiri oleh 300 uskup yang berusaha meluruskan ajaran Arius. Konsili Nisea mengecam ajaran Arius dan menegaskan kredo yang telah diwariskan oleh para rasul bahwa Kristus sehakikat dengan Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Hampir semua orang yang hadir setuju dengan penegasan kredo tersebut. Ada 17 orang uskup yang enggan bersuara dan 2 orang uskup menolak menandatangani teks kredo. 2 orang itu adalah Theonas dan Secundus. Hasil keputusan Konsili Nisea. Ketika Konstantinus Agung memerintah dan mendapatkan kemenangan atas Maxentius dan juga mendapatkan bagian dari timur kerajaan Romawi, ia mendapatkan gereja timur sedang terlibat dalam suatu permasalahan yang kontroversi. Meski Konstantinus tidak mempunyai pengetahuan yang mendasar mengenai persoalan-persoalan yang sedang terjadi, namun ia merasa mempunyai wewenang untuk membereskan permasalahan yang terjadi di internal Kristen. Dari adanya campur tangan Konstantinus yang bersikap politis tersebut, akhirnya terwujud setelah ia memberikan surat undangan kepada para uskup untuk menghadiri konsili yang diadakan di Nisea tahun 325 Masehi. Fokus konsili Nisea ialah mematahkan pandangan Arius yang meyakini bahwa Logos tidaklah sepenuhnya Allah, dengan cara memformulasikan kepenuhan Anak
dan memberikan penyisipan ke dalam pengakuan imam rasuli atau kredo para rasul, yakni sehakikat dengan Bapa. Adapun isi dari pengakuan iman atau kredo Nisea, yaitu kita percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala-galanya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah, yang diperanakkan dari Bapa selaku anaknya yang tunggal, yang dari hakikat Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, yang diperanakkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu apa yang di sorga dan yang di bumi, yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita, turun menjadi daging, menjelma menjadi manusia, menderita sengsara dan bangkit pula pada hari ketiga, naik ke sorga, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kepada Roh Kudus. Dan pengakuan Nisea ini ditambahkan dengan adanya anatema atau kutukan yang isinya selain menghasilkan kutukan bagi Arius dan juga kelompok lainnya yang dianggap sesat oleh gereja, Konsili Nisea pun menghasilkan pula pengakuan iman yang dikenal dengan Credo Nisea. Meskipun dalam daftar pengakuan imannya hanya memasukkan beberapa kalimat tambahan sebagai bentuk penekanan atas ketuhanan Yesus, gereja telah bergumul dengan keputusan konsili tersebut selama 60 atau 70 tahun lamanya, yang kemudian dijadikannya sebagai milik gereja. Dan sejak konsili Nisea, kredo ini telah menjadi iman bagi semua orang Kristen, baik itu dari kalangan gereja Ortodoks Yunani, gereja Katolik Roma, dan juga gereja-gereja dari pihak Protestan. Yang kedua, latar belakang dan hasil keputusan Konstantinopel I pada tahun 381 Masehi. Latar belakang, Konsili Konstantinopel I adalah satu dari konsili ekumenis yang membahas tentang apa yang boleh diimani gereja sejak semula dan apa yang akurat dan bilang modal, liturgis dan hukum. Konsili ini diadakan di Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Sejak naik takhta pada tahun 380 Masehi, Kaisar Theodosius I berusaha mengiringi gereja timur untuk kembali kepada akidah Kristen persis konsili Nisea. Ia bercita-cita mempersatukan segenap warga negara Kekaisaran Romawi di bawah panci-panci akidah yang lurus. Oleh karena itu, memutuskan untuk menyelenggarakan sebuah konsili demi menuntaskan perkara-perkara iman dan tata tertib. Cita-cita Kaisar Theodosius I ternyata sejalan dengan cita-cita Gregorius Nazianzus yang hendak mempersatukan kekristenan. Atas prakarsa kedua tokoh inilah, konsili ekumenis yang kedua akhirnya terselenggara pada tahun 381 Masehi di Konstantinopel. Konsili Konstantinopel yang berlangsung pada tahun 381 Masehi disebut juga sebagai konsili atau sinode ekumenis II setelah konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Konsili ini diadakan atas undang-undang Kaisar Lampius Gratianus pada tahun 359 sampai 383 Masehi, dan Theodosius I untuk meredam sekte Arianisme yang sedang marak saat itu, khususnya dalam merumuskan ajaran Kristenologi mengenai Allah Tritunggal, yakni yang berkenan dengan berhubungan antara Bapa dengan Putra dan Roh Kudus, Putra dengan Bapa dan Roh Kudus, dan Roh Kudus dengan Bapa dan Putra.
ini dihadiri sekitar 150 uskup yang berasal dari gereja timur atau ortodoks dan 36 orang uskup bida di bawah pemerintahan Melintus, uskup Antioquia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa gambaran umum mengenai Konsili Konstantinopel I, yaitu pertama, Konsili Konstantinopel I bukanlah seperti konsili ekumenis pada umumnya yang dihadiri oleh baik perwakilan dari gereja timur maupun barat. Konsili ini hanyalah perkumpulan dari 150 uskup lokal gereja Katolik Timur dan 36 orang uskup bida di bawah pemerintahan Melintus, uskup Antioquia. Yang kedua, konsili ini tidak diadakan atas undang paus. Yang ketiga, tidak ada satu perwakilan dari gereja barat yang hadir dalam konsili ini, baik uskup maupun para imam. Yang keempat, konsili ini pertama kali dipimpin oleh uskup Melintus pada waktu itu menjabat sebagai uskup Antioquia. Setelah ia meninggal, konsili dipimpin dan diambil alih oleh Gregorius dari Nazianze yang menjabat sebagai uskup Konstantinopel. Akan tetapi, Paus Damasus mendeklarasikan bahwa terjemahan pada para uskup harus dihindari. Oleh sebab itu, Timotius, uskup Alexandria, mengumumkan bahwa pernyataan atau terjemahan uskup Gregorius tidak sah. Gregorius berhenti dari jabatannya sebagai pemimpin konsili dan diganti oleh Nestarius atau uskup agung Konstantinopel hingga konsili usai. Yang kelima, Konsili Konstantinopel I ini disebut juga Konsili para Kudus. Para sejarawan Roma mengatakan bahwa di Konstantinopel berkumpul orang-orang kudus yang kesuciannya. Yang keenam, Konsili Konstantinopel I berakhir pada tanggal 9 Juli tahun 381 Masehi. Hasil keputusan Konsili Konstantinopel I menghasilkan 7 kanon. Kanon pertama adalah pemindahan segala bentuk turunan Arianisme, Makedonianisme, dan Apolianarisme. Kanon kedua adalah penegasan kembali ketetapan Konsili Nikea I yang mewajibkan para uskup untuk mengindahkan batasan-batasan keuskupan dan kebaterian. Kanon ketiga berbunyi, akan tetapi uskup Konstantinopel harus memiliki prerogatif kehormatan uskup sesudah uskup Roma, karena Konstantinopel adalah Roma baru. Kanon keempat menetapkan tabisan Maximus menjadi uskup Konstantinopel adalah tabisan yang tidak sah, dengan menegaskan bahwasannya Maximus bukanlah seorang uskup. Demikian pula orang-orang yang ia tabiskan bukanlah rohaniwan, apapun jenjang tabisan mereka. Kanon ini tidak hanya ditujukan kepada Maximus, tetapi juga kepada uskup Mesir yang berkomplot menabiskan secara diam-diam di Konstantinopel, dan kepada semua rohaniwan yang mungkin sudah ia tabiskan di Mesir. Kanon kelima mungkin ditetapkan pada tahun 382 karena adanya tomus dari uskup-uskup barat, mungkin dari Paus Damasus I. Kanon keenam mungkin disepakati pada tahun 382, kemudian diluluskan Konsili Ecumenicatum sebagai kanon 95. Kanon ini membatasi keluasan orang mendakwa para uskup berbuat salah. Kanon ketujuh mengatur prosedur penerimaan kembali bida
tertentu di bangkuan gereja.